Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Eh, Mohon izin, saya Farezi Ahmadi Najat dengan NIM 2503 4362 4898. Eh, Mohon izin dulu kepada teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu. Saya agak kurang enak badannya. Terus ada radang juga dan flu. Ada cigukan juga yang belum hilang-hilang dari siang sampai malam. Nah, jadi lanjut, maaf sudah keluar dari teks. Jadi saya Farezi ingin menjelaskan mengenai penerapan konsep fisika dasar pada bioteknologi. Nah, apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup, sel, uh, atau komponen biologis seperti enzim, DNA protein untuk menghasilkan produk dan teknologi yang bermanfaat bagi manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Jadi, apa sih pengertian fisika dasar dalam bioteknologi? Jadi, fisika dasar adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum alam tentang materi, energi, gaya, dan interaksi. Dalam bioteknologi, fisika dasar jadi landasan ilmiah untuk memahami cara kerja sel, molekul, serta alat-alat laboratorium. Tanpa fisika, bioteknologi hanya berfokus pada biologi dan kimia. Padahal proses kehidupan juga sangat dipengaruhi oleh hukum fisika. Lanjut, gunanya fisika dasar pada bidang bioteknologi itu apa ya? Nah, jadi yang pertama itu untuk memahami prinsip kerja alat. Itu hampir semua instrumen bioteknologi, contohnya mikroskop, PCR, NMR, MRI, dan lain-lain berdasar pada fisika. Yang kedua, menjelaskan energi dalam sistem biologis. Misalnya, metabolisme sel sesuai hukum termodinamika. Yang ketiga, menganalisis proses transportasi seperti difusi, osmosis, dan aliran cairan dalam kultur jaringan. Selanjutnya, untuk mengembangkan metode pencitraan dan analisis cahaya, gelombang elektromagnetik, dan radiasi digunakan untuk mendeteksi molekul biologis. Yang terakhir, mendukung nanoteknologi biologi, fisika kuantum, dan mekanika material dipakai untuk biosensor, obat berbasis nanopartikel, dan lain-lain. Lanjut, manfaat fisika dasar bagi bioteknologi. Nah, jadi manfaat fisika dasar bagi bioteknologi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada efisiensi kerja laboratorium. Jadi paham prinsip alat, jadi lebih hemat waktu dan minim kesalahan. Yang kedua, pengembangan teknologi baru. Misalnya alat deteksi cepat DNA atau RNA berbasis optik atau magnetik. 3. Pemahaman proses biologis lebih mendalam dari level makro organisme hingga nano molekul. Yang keempat, ada interdisipliner. Fisika membuat bioteknologi bisa bersinergi dengan teknik, kedokteran, farmasi, hingga lingkungan. Yang terakhir atau yang kelima, peningkatan kualitas penelitian. Hasil eksperimen lebih bisa dikontrol dan dijelaskan secara kuantitatif. Lanjut, kasus nyata. PCR atau polymerase chain reaction menggunakan prinsip perpindahan panas fisika kalor untuk denaturasi DNA, pendinginan untuk annealing, lalu pemanjangan. Nah, yang kedua itu ada sentrifugasi, memisahkan komponen sel dengan memanfaatkan gaya sentrifugal atau fisika gerak melingkar.
Yang ketiga ada spektrofotometri UV VES, mengukur konsentrasi DNA, protein, atau enzim dengan prinsip absorpsi cahaya. Absorpsi cahaya. Yang selanjutnya ada MRI atau magnetic resonance imaging, yaitu pencitraan jaringan tubuh dengan memanfaatkan re- resonansi resonansi inti atom dalam keadaan magnet. Selanjutnya ada fermentasi bioteknologi industri. Itu melibatkan konsep termodinamika, perpindahan kalor, difusi gas, dan aliran fluida agar kultur mikroba optimal. Yang terakhir ada nanobioteknologi. Misalnya, pembuatan biosensor berbasis nanopartikel emas yang prinsipnya dari optika dan mekanika kuantum. Lanjut. Nah, yang terakhir ada bagian kesimpulan. Jadi, penerapan fisika dasar bioteknologi sangat penting karena hampir semua proses dan alat yang digunakan berlandaskan prinsip fisika, mulai dari mekanika, termodinamika, optika, elektromagnetisme, fluida, hingga radiasi. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, bioteknologi mampu mengembangkan teknologi modern seperti PCR, elektroforesis, MRI, spektrofotometri, kultur sel, hingga nanobioteknologi. Hal ini menunjukkan bahwa fisika dasar bukan hanya ilmu pendukung, tetapi menjadi fondasi penting yang memungkinkan bioteknologi berkembang dan memberi manfaat luas di bidang kesehatan, pertanian, lingkungan, serta industri. Jadi, sekian pemaparan materi dari saya, yaitu Farid Jamadinejad. Mohon maaf apabila ada keributan atau bicara yang kurang jelas, juga sakit atau ingus ya. Mohon maaf sekali buat bapak, ibu-ibu, dan teman-teman. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.